Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga Anda mendapatkan apa yang Anda cari. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting dan singkat, ya, tidak akan panjang karena ini mengenai sesuatu yang lumrah kita dapatkan di masyarakat kita, yaitu mengenai inflasi, ya. Walaupun ekonomi syariah sebenarnya tidak membahas lebih dalam, ya, atau panjang mengenai inflasi, tapi ini kita ambil sedikit ilmu inflasi karena ini berada di tengah-tengah kita, ya. Kondisi ini sering terjadi pada saat ini. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah satu kondisi di mana harga barang dan jasa naik terus-menerus gitu, ya. Jadi ada peningkatan terus-menerus sehingga kesannya, ya, nampaknya itu nilai daripada mata uang yang kita pegang itu berbeda gitu kan. Jadi inflasi gitu. Nah, itulah sangkut pautnya dengan time value of money itu, ya, di dalam konsepnya bank konvensional atau di konsepnya ekonomi non Islam, ya, atau konsepnya di konvensional, ya. Jadi inflasi lah yang menjadikan nilai mata uang kita itu menjadi tidak lebih berharga, ya, daripada sekarang gitu. Jadi 100.000 sekarang itu tentu harganya atau nilainya itu berbeda dengan 100.000 di masa yang akan datang. Itulah inflasi. Nah, untuk memperjelas, memperlengkap makna daripada inflasi itu, mari kita lihat video ini selanjutnya. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga barang dan jasa secara umum. Berarti, setiap rupiah yang Anda miliki tidak lagi mampu membeli barang dan jasa dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, pada tahun 2012, karena inflasi dibutuhkan Rp10.000 untuk membeli 1 liter minyak tanah. Sedangkan pada tahun 1998, hanya dibutuhkan Rp1.500 saja. Contoh lainnya, untuk mendaftarkan anak pertama Anda ke SD swasta, Anda membutuhkan biaya Rp5 juta untuk biaya masuk. Setahun kemudian, anak kedua juga didaftarkan di sekolah yang sama, biaya masuknya naik menjadi Rp6 juta. Anda telah mengalami dampak inflasi 20% dan harus membayar Rp1 juta lebih besar dibandingkan biaya masuk 1 tahun yang lalu. Inflasi dipicu berbagai faktor, seperti meningkatnya konsumsi atau permintaan sementara persediaan terbatas, kenaikan komoditas pokok, dan terlalu banyak uang beredar. Tingkat inflasi rata-rata di Indonesia cukup tinggi, yaitu 7,78% per tahun dalam 10 tahun terakhir. Akibat inflasi, terjadi kenaikan harga-harga dan melemahnya daya beli. Jadi, apabila kita hanya bersantai diri dengan menyimpan uang di bawah bantal atau rekening tabungan biasa, maka dalam waktu panjang, uang kita akan semakin tak berarti. Karena harga barang terus naik, tapi nilai uang kita tidak berkembang. Pintar-pintarlah dalam memilih produk keuangan yang imbal hasilnya bisa melampaui inflasi. Bagaimana? Oke, tadi sudah Anda lihat video bagaimana penjelasan tentang inflasi. Nah, tapi pertanyaan yang paling perlu itu bukanlah inflasinya kan, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita secara individu bisa mengantisipasi, ya, atau menjinakkan inflasi itu, di mana uang kita sekarang ini tidak sama lagi nilainya di masa yang akan datang. Maka ada satu kata, ya, yang paling perlu itu, yang paling penting adalah investasi gitu. Jadi untuk menghalau inflasi itulah dengan cara investasi. Nah, bagaimana dan apa tujuan keuangan yang hendak kita lakukan, maka kita sesuaikan dengan profil risiko yang kita miliki. Maka kemudian kita pilihlah jenis investasi yang cocok dan bisa mencapai target tujuan keuangan yang kita harapkan di masa yang akan datang untuk menghindari inflasi tersebut, salah satu tujuannya, ya. Nah, maka pandai-pandailah Anda untuk memilih produk investasi yang cocok dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda harapkan terhadap tujuan keuangan Anda di masa yang akan datang. Karena kenapa? Ada inflasi yang mengancam dan tidak logika lagi kan, dan tidak juga ada manfaatnya lagi ketika uang yang Anda miliki Anda simpan di bawah bantal Anda, tetapi harusnya Anda investasikan supaya ini lebih berkembang. Tapi Anda harus ingat gitu kan, di dalam hukum investasi itu ada kemungkinan risiko yang kemudian bisa kita dapatkan. Oke. Tetapi kalau Anda mau, ya, silahkan apa sih tips, ya, untuk kita mengawali investasi. Silahkan lihat linknya di atas, kita sudah buat juga apa sih tip-tip yang bagus
untuk memulai investasi itu. Semoga bermanfaat. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.